Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sebelumnya yang belum i'tikaf sebelumnya nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kajian fikih muamalat masih tentang wakaf. Insyaallah untuk malam ini kita membicarakan tentang pembahasan an-nadharatu al-waqf. Artinya hak sebagai nazir wakaf. Jadi nadharatu al-waqf artinya nazir wakaf, pengelola benda wakaf. Qala al-musannif rahimahullah wa hiya al-wilayatu 'ala al-waqfi lin-nadhari fi syu'uni wa hifdhi usuli wa tanfidhi syuruti wa tawzi'i thamarati wa fawaidihi wa ri'ayati masalihi wal hifadh 'ala tahqiqi ahdafihi. Jadi makna nadharah ataupun mengelola wakaf artinya al-wilayah, hak wilayah terhadap benda wakaf. Jadi hak untuk mengelola benda wakaf, baik dari misalkan wa hifdzi usulih, menjaga supaya tidak hilang, menjaga tidak rusak benda wakaf. Kemudian wa tanfidhi syurutih, dan melaksanakan syarat-syarat benda wakaf seperti misalkan disyaratkan oleh si waqif. Kemudian wa tawzi' thamarati wa fawaidi, dan membagikan hasilnya. Artinya ini pengelola wakaf, pengelola benda wakaf. Awal hifadh ala tahqiqi ahdafi, begitu juga menjaga ataupun memelihara supaya menghasilkan tujuan dari wakaf itu sendiri. Sehingga orang yang mengurus itu semua ataupun yang mengelola benda wakaf yusamma nazir al-waqaf, nazir wakaf. Jadi pengelola wakaf namanya nazir. Untuk tentang nazir wakaf, pembahasan yang pertama yaitu sahibul haq bin nadharati al-waqf, orang yang memiliki hak sebagai nazir wakaf. Siapa yang memiliki wewenang untuk menjadi nazir wakaf. Nazir wakaf artinya pengelola wakaf, pengelola dalam menjaga harta wakaf ataupun dalam pembagian hasilnya. Ini nazir wakaf. Inna awlan nasi bil wilayati 'ala al-waqfi huwa man yu'ayyinuhu al-waqif. Yang paling manusia yang paling berhak untuk menjadi nazir wakaf ataupun yang mengelola wakaf itulah orang yang ditentukan ataupun yang disebutkan oleh si waqif sendiri. Ini si wakaf tanah ini, ntar yang mengelolanya si fulan. Maka dia yang paling berhak. Jadi orang yang paling berhak untuk menjadi nazir wakaf adalah orang yang ditentukan oleh si waqif itu sendiri. Kemudian fa in syaratal waqif an-nadhara 'ala waqfihi li nafsihi, kalau misalkan si waqif mensyaratkan untuk pengelolanya dia sendiri. Ini saya wakaf rumah ini untuk misalkan orang fakir, tapi ntar pengelolanya saya sendiri yang mengelola. Boleh dia mensyaratkan yang mengelola rumah wakaf itu misalkan dia sendiri, boleh. Wa kana huwa nazir alaih, maka dia yang menjadi nazir terhadap benda wakaf.
Akadnya nggak perlu akadnya. Kalau untuk umum nggak perlu kabul. Nggak perlu dia sendiri. Ini saya wakaf ke rumah tahfidz, saya mengelola, sudah. Kita dia cari santri. Tapi benda itu tidak boleh diperjualbelikan lagi, benda wakaf itu. Dia boleh, misalkan ini orang si wakif ini lebih yakin, nggak kurang yakin apabila yang mengelolanya orang lain. Ini kalau saya suruh orang lain ntar bakal disia-siakan, ditelantarin. Jadi lebih yakin kalau dia lebih yakin, apalagi perusahaan misalkan dia mewakafkan perusahaannya untuk misalkan untuk masjid. Ini kalau dikasih untuk manajernya ke orang lain, takut rusak, takut habis, bangkrut. Sedangkan dia yang pakar dalam hal bisnis misalkan, dia mensyaratkan ntar pengelolanya secara pribadi. Boleh. Ini gini sih, itu harusnya berkesinambungan. Ya. Umur dia tiba-tiba tanpa akad dan ada semacam ikatan. Ini malam ya, nanti tiba-tiba orang ada yang tahu. Nah, dia pakai akad. Pakai itu ntar, pakai akad. Dengan siapa? Enggak dengan pemerintah ataupun dengan siapa. Tapi untuk ada saksi lah. Iya, ada saksi yang tertulis supaya nanti anak keturunannya tidak menggugat. Pakai akad. Iya, pakai. Lebih baik pakai akad. Lebih baik pakai akad. Tapi untuk dia mensyaratkan pengelolanya sendiri boleh. Kemudian wa in syaratal waqif an-nadhara ala waqfihi li ghairihi wahidan kana au aktsar utbi' syartu. Apabila ia mensyaratkan pengelolaan wakaf ke orang lain, ini si fulan yang mulai, baik satu orang atau banyak, ini mereka berdua yang mengelola atau khusus si fulan saja, utbi' syartu, maka diikuti persyaratannya, dilakukan. Misalkan dia mensyaratkan si fulan yang menjadi nazir, ya sudah, berarti si fulan. Kemudian sawa'un fawwadahu ilaihi ibtida'an 'inda al-waqf au intiha' ba'da marrah. Apakah dia menyerahkan dalam pengelolaan wakaf ke orang lain itu dari awal ketika ia wakaf, ataupun nanti ini pengelolaannya saya kelola dulu 10 tahun ataupun 2 tahun, ntar saya si fulan. Nah, berarti dilakukan dia dulu nazir pengelolanya, nanti setelah 2 tahun sudah dikasih ke orang yang ditentukan. Kemudian wasawa'un kana an-nazar fi hayatil waqif aw awsalahu ba'da ma wafati ittiba'an li syar'i. Apakah dia mensyaratkan itu ketika masih hidup? Ini si fulan jadi nazir. Ataupun wasiat. Misalkan dia katakan ini selama saya hidup maka saya yang pengelola. Tapi nanti kalau saya meninggal saya wasiatkan yang menjadi pengelola wakaf itu si fulan. Nah, sudah. Jadi selama dia hidup buat dia kelola. Ntar kalau dia meninggal dikasih ke orang yang ditentukan. Nazir itu apa? Ada batasan nggak? Enggak ada batas. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Syarat nazir ada syaratnya. Kemudian wala budda min qabulihin nazar. Ini misalkan si waqif menentukan nazirnya ke si fulan. Maka dalam untuk sah ia itu sebagai nazir harus ada qabul, harus diterima. Oh saya terima. Kalau enggak diterima, misalkan saya tunjuk Pak Effendi yang pengelola, Pak Effendi enggak mau, oh saya enggak mau, oh jangan, enggak jadi nazir. Marhaba. Di situ ntar ada ujrahnya. Kalau misalkan ditentukan sama si waqif, ntar hasilnya untuk pengelola sekian persen. Ataupun kalau nggak disyaratkan sama sekali, ambil ujrah misil. Ujrah misil itu ongkos kebiasaan, standar. Misalkan kalau kerja seperti itu standarnya berapa gajinya, udah kasih standar. Itu kalau tidak ditentukan. Kalau ditentukan sama si waqif boleh. Misalkan dengan hasilnya 10% untuk pengelola. Boleh. Jadi itu waqif. Jadi si nazir ini harus
apabila ditentukan oleh si waqif, tidak sah ia sebagai nazir pengelola wakaf sebelum ia menerima. Saya terima hak mengelola wakaf. Fa in raddahu rudda, maka jika dia tidak menerima, si yang ditunjuk itu enggak mau, saya enggak mau, sudah dikembalikan harta wakaf ke si waqif. Wa batala ta'yin wa kanhu lam yakun. Jadi nazarnya tidak kalau yang di orang ditentukan tadi tidak sah. Wa in ayyana al-waqifu nadhiran muayyanan wa qala imma an-nadhir kana lawaitu lil fulan. Ini kejadiannya dia menentukan ini si nadhir ini yang pertama si fulan. Ntar kalau si fulan yang meninggal maka pindah ke si fulan. Kalau si fulan yang meninggal pindah ke si fulan. Kalau si fulan yang meninggal pindah ke pengurus masjid misalnya. Ya sudah, artinya seperti itu. Jadi berurutan itu harus diikuti persyaratan si waqif. Utubi'a syartu, maka diikuti persyaratan si waqif. Sudah, berarti pertama si A, sebelum dia meninggal tidak boleh dikelola sama si B. Tunggu meninggal si A baru pindah ke si B. Adapun boleh juga dia menentukan setahun. Ini saya wakaf rumah ini, ntar pengelolanya si fulan si A selama 2 tahun. Kemudian 2 tahun ke selanjutnya si B, 2 tahun selanjutnya si C. Boleh. Kalau nggak ada misalkan hanya satu nazir ini, nanti apabila nazir berikutnya ini misalkan panggil Allah, itu hak wewenang untuk memberikan otorisasinya lagi ke nazir yang ini. Nazarnya ke qadhi, ke pemerintah. Oh, balik ke badan wakaf. Bukan yang ke nazir ini. Jadi misalkan nazir ini kan nih, wakifnya memberikan ke nazir ini, si A. Cuma satu nazir A saja. Ya, kemudian meninggal. Sudah. Apakah si A ini bisa nggak kira-kira memberikan ke orang lain? Makanya lebih baik untuk umum, untuk sebuah jihad, sebuah badan. Kayak misalkan ini saya wakaf dikelola sama Muhammadiyah. Kapan habis Muhammadiyah? Enggak batal Pak. Kalau sudah habis, bukan batal, memang sudah habis. Saya wakaf ini dikelola sama si fulan meninggal, mau kemana lagi? Bukan batal, sudah habis. Sudah meninggal dia. Ntar balik ntar ada pembahasannya ke qadhi. Jadi apabila dia menentukan pertama si fulan, kemudian si fulan, ya sudah ikuti urutan yang dia tentukan. Nah, tapi kalau misalkan ke pengurus masjid, kapan habis pengurus masjid? Diganti berarti dikelola sama pengurus yang baru. Ntar diganti lagi dikelola sama pengurusnya yang baru. Kemudian fa'in waqafa syakhsun waqfan wa lam yashrat an-nadhara li ahadin fan-nadhru lil qadhi. Jika seseorang mewakaf dan tidak mensyaratkan nazarnya, siapa pengelolanya? Dia tidak, ini tanah ini saya wakaf untuk orang fakir misalnya. Tidak disebutkan siapa pengelola. Maka saat itu fan-nadhru lil qadhi. Pengelolanya mengelola dikembalikan ke qadhi, ke badan wakaf. Sudah lapor sebagai misalkan kita RT di situ lapor ke qadhi, ke pemerintah bahwa di sini ada tanah wakaf yang diperuntukkan untuk orang fakir. Ntar biar qadhi yang atur. Nah, inilah kalau tidak ada ataupun seperti tadi habis. Dia wakaf ini saya wakafkan ke si fulan, saya wakafkan ini untuk rumah tahfidz dikelola sama si fulan. Kemudian si fulan meninggal, habis. Ini kemana lagi? Kembalikan ke badan wakaf. Lapor diserahkan ke badan wakaf. Karena ini hakim ataupun pemerintah dia memiliki wewenang untuk sesuatu yang umum yang tidak ada yang pengelola khusus. Maka pemerintah kembalikan ke qadhi, ke pemerintah. Adapun syurutun nadhiril waqaf, ini syarat kalau pengen jadi nadhir waqaf. Syarat untuk sah sebagai pengelola wakaf, yang pertama disyaratkan al-adalah, adil. Ini orang-orang baik.
orang saleh, bukan ahli maksiat. Bukan ahli maksiat. Artinya makna adalah di sini al-iltizam bi ahkami syar'i. Orang yang taat dengan hukum syariat. Patuh terhadap hukum syariat. Bi ada'il awamir, patuh dengan menunaikan perintah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan. Yang kedua, memiliki al-kifayah, memiliki kapasitas. Ini orang punya kemampuan dalam mengelola wakaf. Jangan kita mengelola wakaf yang padahal di situ kita tidak punya kemampuan. Misalkan wakaf diwakafkan untuk sekolah, sedangkan kita dulu nggak tamat SD, ya gimana mengelola sekolah? Jangankan mengatur santri, ngatur kurikulum aja nggak bisa. Maka yang kedua punya al-kifayah, punya kemampuan, punya kapasitas di tempat yang dikelola. Inilah dua persyaratan untuk si nadhir. Jadi syarat pengelola wakaf dua. Yang pertama harus adalah, harus orang yang adil, orang yang taat beragama, orang yang tunduk ataupun taat dalam menjalankan syariat Islam dengan melakukan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang Allah. Yang kedua memiliki kapasitas, memiliki kemampuan. Jangan kita pengen mengelola wakaf, kita sendiri tidak pernah seperti tadi, nggak tahu cara mengelola masjid, kemudian kita pengen jadi pengurus masjid. Nggak boleh. Kita nggak pernah salat jamaah, tapi pengen jadi pengurus masjid, ya nggak boleh. Kita nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan kita di situ. Ya kan, kita pengen diwakaf, pengen jadi pengelola sekolah, sedangkan kita nggak tamat SD dulu sekolahnya. Ya jangan, kasih ke orang lain, suruh kelola semua, tunjuk orang lain yang lebih berhak. Jadi yang kedua, cuma dua syarat nadhir wakaf. Yang pertama adalah yaitu orang taat beragama, orang yang menjalankan syariat Islam. Yang kedua al-kifayah, punya kemampuan. Marhaba. Ya boleh, silakan. Misalkan dia enggak paham, teman dia kalau disuruh cara manajemennya bagus, bagus. Misalkan dia jadi enggak harus pengelola rumah tahfidz harus hafal Quran, enggak harus. Misalkan pengelola rumah tahfidz enggak harus hafal Quran. Misalkan suruh cari ustaz yang hafal Quran. Jadi artinya punya kemampuan. Jangan sampai kita pengen ngelola wakaf, kita nggak paham, tadi dikasih ini mau ngapain, aduh. Nah ini yang bermaksud. Kemudian yang perlu diperhatikan sebagai nadhir wakaf, kalau misalkan seseorang yang wa hadzani syartan likulli man yatawalla al-waqf. Ini dua syarat tadi harus dimiliki oleh orang yang mengurus benda wakaf. Apabila seseorang fa in ikhtalla syartun fi an-nadhir naz'a al-hakim al-wilayata minhu. Apabila seseorang ketahuan dia itu enggak mampu, artinya tidak cukup syarat tadi. Awalnya misalkan tahun pertama dia orang baik, Masya Allah, pengelola wakaf, dia ditentukan sama si wakif, si fulan yang mengelola wakaf. Tahun pertama Masya Allah, tahun kedua sudah mulai. Tahun kedua kalau misalkan dia diamanahkan untuk mengelola sekolah, ntar uang guru sudah hilang setengah, uang dana pos hilang 1/4, dana KJP hilang 1/3. Nah ini kalau udah seperti ini, artinya enggak adil lagi, sudah enggak taat lagi ke agama, ataupun tidak hilang kemampuan. Awalnya setahun pertama dia bagus, Masya Allah, subhanallah, tahun kedua sakit, misalkan sakit stroke, enggak punya kemampuan lagi, maka terus dikemanakan itu pengelola? Maka naz'al hakim, itu pemerintah yang harus turun tangan, badan wakaf dari pemerintah turun tangan untuk mencabut hak nadhir. Jadi dicabut hak untuk dia sebagai nadhir atau dia sebagai pengelola wakaf, dicabut hak.
kasih ke orang lain, ntar ditentukan lagi sama badan wakaf. Nah ini ke syaratnya. Jadi ntar yang ngurus siapa nanti setelah dicabut dari ini orang, diurus sama pemerintah. Nah cuman harus badan wakaf pemerintah harus benar juga. Tapi mau nah pemerintah ya kita berharap semoga badan wakaf ya, kalau misalkan akan ada badan wakaf orang-orang yang amanah di situ. Ataupun boleh juga bagi pemerintah dia ngangkat orang lain, lantik orang lain sebagai pengelola wakaf. Artinya syarat nadhir wakaf itu tadi harus adil, harus orang yang taat beragama, yang kedua harus punya kemampuan. Apabila ini orang tidak punya kapasitas dalam mengurus ataupun dia itu bukan orang yang fasik, orang ahli maksiat, ya sudah, daripada habis dikelola sekolah, dana pos hilang, dana KJP hilang, murid-muridnya semua wajib bayar, kalian harus bayar per bulan. Ntar uangnya bukan dikasih ke guru tapi hilang 2/3-nya. Ntar pimpinannya beli pondok, beli mobil baru, beli motor baru, masya Allah, keliling traveling luar negeri. Nah ini yang banyak terjadi sekarang. Jadi pengelola wakaf kadang-kadang tidak punya adalah. Kemudian yang sebab wajibu ala nadhiril waqaf an yura'iyal ihtiyat wal maslahah. Ini kewajiban terhadap nadhir waqaf. Nadhir waqaf yang pengelola waqaf dalam menjalankan benda waqaf tadi, mengelola waqaf, dia harus memperhatikan kehati-hatian dan harus kemaslahah. Harus memperhatikan maslahah. Misalkan dia sebagai pengelola wakaf dan wakaf, misalkan wakaf itu sudah menghasilkan uang, jangan sampai uang itu pinjemin ke orang. Jangan pinjemin ke orang. Kenapa Pak Ustaz nggak boleh pinjemin ke orang? Tiba-tiba kalau yang minjem itu jatuh miskin, bagaimana? Hilang uang wakaf. Nah, jadi harus perhatikan kemaslahatan. Jadi jangan menghabiskan harta wakaf di tempat yang di situ tidak ada kemaslahatan untuk penerima wakaf. Harus ada sifat yang namanya kehati-hatian. Kalau ada keraguan dikit, jangan. Jadi itu kewajiban terhadap nadhir wakaf, pengelola wakaf harus memperhatikan dua hal ini. Yang pertama kehati-hatian, yang kedua harus memilih unsur yang namanya maslahah. Selama di situ nggak ada masalah, jangan. Misalkan bikin program baru, tapi program itu nggak ada masalah sama sekali, ya jangan. Program ngabisin duit doang, jangan ngabisin duit. Cari program yang kira-kira di situ ada kehati-hatian, tidak habis uang begitu saja. Malahan disebutkan ngutangin ke orang, minjemin ke orang lain aja nggak boleh. Ini nggak khusus nadhir wakaf, ini hukumnya termasuk ke orang pemegang amanah. Semua yang memegang amanah seperti misalkan bendahara sebuah perusahaan, bendahara negara, menteri keuangan misalkan, ataupun contoh di masjid ya bendahara masjid, misalkan. Termasuk apapun yang artinya kita memegang uang amanah dari orang lain, bukan uang pribadi. Maka dua hal ini wajib diperhatikan. Yang pertama kehati-hatian, yang kedua maslahah. Jangan lakukan sesuatu dengan uang yang dititipkan ke kita kecuali di situ ada maslahah. Kalau nggak ada maslahah, misalkan ada orang lain pinjam, kan banyak uang, boleh pinjam dong. Pinjam, misalkan uang masjid, ada uang rumah tahfidz, misalkan uang wakaf. Marhaban. Dikelola untuk usaha lah, bagus. Bagus. Ataupun dipinjemin tapi ada masalah. Contoh, misalkan dipinjemin dalam bentuk, kalau di zaman misalkan saat itu rupiah nggak jelas, naik turun. Kemudian ada orang yang pinjam berbentuk emas. Daripada kita simpan ini uang dalam bentuk rupiah, ntar inflasi misalkan,
Ya sudah, giliran ada orang minjam emas, sudah ini uang kita beli emas, kita pinjemin emas. Ntar itu emas bakal naik harganya, untung. Itu contoh kemaslahatan. Bolehlah pinjaman, boleh meminjamkan seperti itu, yang kira-kira menghasilkan maslahat untuk benda wakaf. Tapi kalau cuma meminjamkan uang ke orang lain, ya nggak boleh. Nggak boleh meminjamkan uang ke orang lain. Khawatirnya itu orang tiba-tiba setelah pinjam seuang sama kita bangkrut, jatuh miskin. Ya, kasihnya rugi ini, nggak bisa kembalikan uang amanah. Jadi dua perkara tadi, yang pertama kehati-hatian, jangan makai ke dalam mengelola benda wakaf ataupun termasuk benda yang uang-uang yang umum seperti tadi, uang yang dititipkan. Jangan keluarkan itu uang kecuali dengan cara yang sangat hati-hati. Wajib itu. Jangan pakai aja uang ini. Kalau di uang pribadi kagak bakalan mau dia. Ini berhubung bukan uang pribadi, ya pakai aja. Makanya itu bendahara yang umum semakin pelit semakin bagus. Kalau uang pribadi, jangan. Uang pribadi jangan pelit. Tapi kalau kita pegang uang umum, uang masjid, atau kita bendahara perusahaan, ataupun bendahara rumah tahfidz, kalau contoh Pak Effendi, itu semakin pelit semakin bagus. Semakin pelit semakin bagus. Untuk hati-hati. Karena ini bukan uang pribadi. Kalau uang pribadi silahkan jor-joran. Tapi kalau uang umum, uang umat, ataupun uang yang diamanahkan ke kita, wajib memperhatikan dua hal tadi. Yang pertama, ihtiyat, harus hati-hati, jangan mengeluarkan kecuali di tempat yang di situ ada masalah. Itu wajib itu. Jadi giliran, makanya kalau Pak Effendi pelit, saya maklumin, bagus. Bagus. Memang harus seperti itu. Jangan jor-joran. Pakai aja, ini kan uang masjid. Pakai aja, ini kan uang masjid. Jangan. Nggak boleh. Harus ihtiyat, harus masalah. Malahan kata ulama, meminjamkan ke orang lain saja tidak boleh, kecuali ada kemaslahatan. Ini yang harus diperhatikan dalam nadhir waqaf. Jadi wajibu ala nadhiril waqaf an yura'iyal ihtiyat wal maslahah. Wajib terhadap pengelola waqaf untuk memperhatikan kehati-hatian dan maslahah. Kalau ada maslahah silahkan. Li'annahu yanzur fi masalihil ghair. Karena dia itu mengelola di masalah orang lain. Karena dia itu mengelola uang orang lain. Makanya seperti tadi, ketika kita diamanahkan dengan benda orang lain, wajib memperhatikan dua hal tadi. Yang pertama ihtiyat, harus hati-hati. Yang kedua harus ada masalah. Kemudian ujratun nadhir. Ini yang ujrah yang tadi yang Pak Effendi tanya. Pengelola itu ngambil uang, dia mana capek dia ngurus. Di ujrahnya, law syarat al-waqif lanadhru syai'an min ar-ri' jaza. Boleh kalau misalkan si waqif menentukan entar hasil untuk biaya dia, untuk gajinya ambil dari 10% dari hasilnya. Boleh. Kalau ditentukan sama si waqif, jadi silakan. Boleh. Jadi kalau misalkan si waqif tidak menyebut sama sekali, kalau misalkan si waqif tidak menyebutkan gaji, ini saya kasih ke pengelola si fulan, ya saya terima. Yang hukum dasarnya tidak boleh diambil gaji, karena dia tidak mensyaratkan gaji tadi. Dia ngasih mengelola sudah cuma-cuma. Maka yang hukum dasarnya pilihan ke dia dua. Pilihan ke si nadhir tadi, pengelola wakaf. Kalau misalkan si waqif sendiri tidak menentukan gaji ke dia. Ini saya wakaf masjid, saya wakaf ini untuk misalkan untuk rumah tahfidz dikelola sama fulan. Dan dia tidak menentukan berapa gaji ataupun jatah untuk si fulan. Ini gimana Ustaz? Berarti si fulan pilihan dua. Ada kalanya dia beramal di situ dalam mengelola itu dalam bentuk nyari pahala, mutabarrik, nyari pahala. Atau solusi yang kedua, dia minta angkat ke badan wakaf. Dia meminta permohonan ke badan wakaf. Minta permohonan, atau yarfa al-amra ila al-hakim li talibahu fi ta'id ujratin lahu. Kemudian solusi yang kedua, kalau dia pengen gaji, capek saya kerja dong, enggak ada gaji.
Yaitu bikin permohonan angkat ke hakim, ke pemerintah, ke badan wakaf, supaya antar badan wakaf yang menentukan jatahnya gaji buat dia. Tapi yang pada dasarnya jika si wakif tidak menentukan gaji untuk itu dan dia menerima, yang hukum dasar dia tidak berhak mendapatkan gaji dari situ. Solusi bagi dia ya dua tadi, ada kala dia beramal karena Allah, ataupun boleh juga dia angkat ke badan wakaf. Angkat badan wakaf, minta permohonan, saya pengelola wakaf ini saya mau ditentukan gaji, ya sudah, ntar pemerintah yang menentukan gaji. Baru saat itu dia berhak mendapatkan gaji dari pengelolaan harta wakaf. Inilah ketentuan tentang wakaf. Selesai sudah pembahasan tentang wakaf. Yang terakhir itu tentang nazir wakaf. Besok insyaAllah kita lanjutkan ke pembahasan yang baru, namanya wadi'ah. Wadi'ah artinya simpanan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nama badan wakaf itu ada. Apa?